Ya, sering dikatakan bahwa ekonomi ini nggak bergerak karena COVID. Loh, sebelum COVID, pertumbuhan kita 3%, 4% itu. Jauh dari yang dijanjikan Presiden Jokowi 10%. Sebelum COVID, ekonomi kita udah memburuk karena salah kebijakan. Jadi COVID justru hanya memperlihatkan atau melengkapi keburukan itu. Jadi jangan sebut COVID. Dan justru COVID dimanfaatkan oleh Presiden untuk mengalihkan anggaran ke wilayah-wilayah yang akan disebut sebagai social safety net, kan begitu kan. Tapi kalau kita lihat sekarang, orang miskin bertambah enggak? Ya berkurang enggak? Enggak, bertambah orang miskin. Ada 1.500 triliun dana untuk pengentasan kemiskinan selama COVID. Hasilnya apa? Kemiskinan, kalau kita pakai ukuran Bank Dunia itu 120 juta orang Indonesia justru miskin hari ini. Dengan pendapatan $2. Jadi apa yang mau dipamerkan? Oh ya, secara statistik persentase kemiskinan turun. Memang persentase kemiskinan turun. Berapa persen? 2% itu turun. Jadi sukses enggak? Iya kan turun 2%. Dibandingkan apa? Ya dibandingkan dengan presiden sebelumnya, yaitu SBY. Berapa SBY? Menurunkan 20%. Lalu yang 2% ini apa nilainya? Kan begitu cara berpikir kan. Jadi membuat perbandingan terhadap apa itu? Kalau terhadap Bung Karno pasti. Karena inflasinya 600%. Jadi begitu cara kita membandingkan kan. Jadi harus fair bahwa gagal, nggak ada yang berhasil itu. Utang luar negeri ya, utang luar negeri kita kan alihkan dari SBY. Oh ya memang, utang luar negeri SBY itu juga alihan dari Ibu Mega. Utang Ibu Mega alihan dari Orde Baru, sama aja. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau dialihkan, mestinya berkurang itu. Oke. SBY berhenti sebagai presiden dengan utang 2,6 triliun. Sekarang masih Presiden Jokowi belum berhenti, utangnya udah 7 triliun. Jadi berkurang apa bertambah tuh kan? Jadi hal-hal semacam itu yang secara simpel kita tahu tuh. Jadi upaya untuk cover up itu menimbulkan kecurigaan baru. Kenapa mesti ditutupi? Bilang aja bahwa pemerintah gagal, kan lebih enak tuh. Nah, kegagalan itu yang hendak dialihkan dengan berbagai macam isu tuh. Isu Islamofobi terutama. Jadi kalau pemerintah udah mulai bicara tentang ketertiban nasional, itu artinya dia gagal untuk memberi makan pada perut rakyat. Maka dialihkan pembicaraan itu. Uni-AI itu jawabannya. Oke, baik. Mungkin bisa saya kutip satu kalimat, bahwasanya pujian itu nggak berlaku untuk seorang pemimpin. Jikalau dia berhasil dalam program kerjanya itu bonus. Tetapi jika dia gagal, jangan salahkan kritik-kritikan bermunculan. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, jangan takut untuk dikritik. Mungkin betul kan, misalnya nih, dia promosi ke saya lulus dapat apa skripsi kamu? Dapat A. Mau minta pujian, puji dong. Saya nggak akan puji, karena memang lulus baik itu A. Kan tugas Anda itu supaya dapat A, ngapain saya puji? Betul. Kan gitu. Saya akan puji dia kalau dia dapat A+, di atas yang maksimal gitu. Apalagi kalau minimal kan. Demikian juga Pak Jokowi. Puji dong Pak Jokowi udah lakukan macam-macam. Loh itu memang tugas dia, ngapain kita puji yang kita tugaskan? Kalau dia lebihi dari itu yang biasa beyond the call of duty, melampaui tugas, baru kita kasih pujian. Apalagi kalau bilang Pak Rocky dan Muhammadiyah cuma bisa kasih kritik, kasih solusinya dong. Loh, solusi itu bonus. Saya nggak harus kasih solusi. Lalu bagaimana keadaannya? Loh, saya bayar pajak pada menteri dan presiden supaya buatkan solusi. Ngapain aja balik ke rakyat apa solusinya? Loh, kita yang bayar dia kok. Itu sama seperti tukang kebun misalnya, saya minta supaya pangkas pohonnya tuh.
Ternyata dia nggak bisa pangkas pohonnya. Lu ditanya pada saya, solusinya apa Pak? Emang saya mau naik duluan yang saya gaji dia buat mangkas pohon, nanya lah gitu kan. Jadi hal-hal yang simpel. Pemerintah selalu minta kalau kita lagi ngomong di ILC, solusinya apa? Anda pemerintah bukan? Ya kami pemerintah. Terus jangan kritik dong, kasih solusi. Turun. Nggak mau dia. Oke, gajinya saya ambil ya. Lo nggak bisa. Buat bikin solusi saya perlu digaji gitu. Supaya waktu saya nggak habis untuk melayani pendapat bodoh dia kan. Jadi bayangkan orang yang kita gaji untuk menghasilkan solusi, nanya balik pada kita solusinya apa? Apa nggak kita ketok palanya? Ketok kecil aja. Jangan kita ya kalau kita ketok gede bisa berantakan kayak piring itu tuh kepalanya. Tapi mungkin nggak berantakan karena kepalanya nggak ada isinya. Oke.